السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Bulughul Maram malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada hadis yang ke-74. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, wa an Muawiyah, dan diriwayatkan dari Muawiyah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika as-sihr, mata adalah pengikat aurat belakang, mengikat cincin dubur. Fa idza namatil ainan, apabila kedua mata telah tertidur, istatlaqal wika, maka ikatan itu terbuka. Jadi kata Nabi SAW, mohon maaf, cincin dubur akan terkunci saat mata terbuka, alias bingung, alias bangun. Maka apabila mata seseorang tertidur, cincin dubur yang tertutup menjadi terbuka. Ra'a Ahmad wa Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Wazada, dan dalam riwayat Imam At-Tabrani ada tambahan, wa man nama falyatawadda, dan siapapun yang tidur maka hendaklah ia berwudu. Wa hadhihi ziyadah, tetapi tambahan dalam riwayat Imam Tabrani ini, inda Abi Dawud min hadithi Ali, ada dalam riwayat Abu Dawud bersumber dari riwayat Ali. Duna qawlihi istatlaqal wika, tanpa potongan hadis yang berbunyi istatlaqal wika. Wa fi kilal isnadaini dha'af, dan kedua sanadnya memiliki kelemahan, kata Imam Ibnu Hajar. Wali Abu Dawud aidan an Ibnu Abbas marfu'an, dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas secara marfu'. Rasulullah bersabda, innamal wudu ala man nama muttaji'an, kewajiban berwudu hanya bagi orang yang tertidur dengan berbaring. Wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanad hadis Ibnu Abbas juga terdapat kedhaifan. Jadi walhasil di sini ada 3 hadis. Pertama riwayat Muawiyah, kedua riwayat Ali, ketiga riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Muawiyah berkata,
Al-ainu wika'us sih. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika'. Mata yang terbuka akan mengunci dubur seseorang. Dan apabila mata itu tertidur, maka kunci dubur itu terbuka. Ini dalam riwayat Muawiyah. Dalam riwayat Ali, al-ainu wika'us sih. Faman nama falyatawadda. Mata yang terbuka akan mengunci dubur seseorang. Maka siapa yang tertidur hendaklah berwudu. Ini hadis yang kedua Ali. Hadis yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas. Berbunyi, innama al-wudu'u liman nama muttaji'an. Kewajiban berwudu, kata Nabi SAW, hanya bagi orang-orang yang tertidur dengan terbaring. Terhadap ketiga hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan semuanya dhaif. Hadis Muawiyah dhaif, hadis Ali dhaif, dan hadis Ibnu Abbas juga dhaif. Jemaah sekalian yang saya hormati, tetapi vonis dhaif dari Imam Ibnu Hajar adalah sebuah ijtihad, bukan sebuah ijma'. Yang berarti ada pendapat yang berbeda. Kalau Imam Ibnu Hajar menegaskan ketiga hadis ini dhaif, maka pendapat yang berbeda mengatakan bukan dhaif. Baik. Jemaah sekalian, riwayat pertama dan kedua, yaitu riwayat Muawiyah dan riwayat Ali, keduanya sama-sama lemah karena dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Baqiyah ibnul Walid. Jadi dalam riwayat Muawiyah dan riwayat Ali, dalam silsilah riwayat ditemukan seorang yang bernama Baqiyah ibnul Walid. Baqiyah ibnul Walid seorang yang saduq, seorang yang terpercaya dalam riwayat hadis. Artinya dia nggak pernah meriwayatkan hadis-hadis dusta. Dia pun tidak pernah berdusta dalam riwayat hadis. Berarti dia terpercaya. Di mana penyakit Baqiyah ini? Beliau seorang mudallis. Sering menyamarkan riwayat. Apakah dia menyamarkan nama orang atau menyamarkan sanad riwayat? Intinya dia sering meriwayatkan hadis secara bahasa yang tersamar. Jemaah sekalian, dalam kaidah ilmu hadis, seorang mudallis yang sering menyamarkan riwayat hadis, riwayatnya ditolak kalau menggunakan an. Kalau menggunakan an. Tapi kalau dia meriwayatkan menggunakan haddatsa, maka riwayatnya diterima. Baik. Kalau dia meriwayatkan dengan an, berarti dhaif. Tapi kalau dia meriwayatkan dengan haddatsa, berarti dapat diterima. Imam Ibnu Hajar menegaskan riwayat Muawiyah dan Ali dhaif karena Baqiyah ini meriwayatkannya menggunakan an. Sehingga beliau menegaskan dhaif. Pendapat yang berbeda dari Imam Ibnu Hajar, pertama Imam Nawawi, kedua Imam Al-Mundhir, yang ketiga Imam Ibn Salah. Ketiga ulama ini menegaskan hadis ini
dhaif karena Baqiyah ibnul Walid kecuali dalam sanad yang dimiliki Imam Ahmad. Adapun dalam sanad yang dimiliki Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, kedua riwayat ini dhaif karena Baqiyah meriwayatkan dengan an. Tetapi di dalam sanad yang dimiliki Imam Ahmad, Baqiyah meriwayatkan tidak menggunakan an tapi menggunakan haddatsana. Sehingga riwayat Muawiyah dan Ali dhaif di semua riwayat kecuali dalam riwayat Imam Ahmad. Karena di semua riwayat Baqiyah meriwayatkan dengan an. Kecuali dalam riwayat Ahmad beliau meriwayatkan, kecuali dalam sanad yang dimiliki Imam Ahmad beliau meriwayatkan dengan haddatsa. Sehingga Imam Ibnu Salah, Imam Al-Munziri, Imam Nawawi, tiga ulama dari kalangan mutaqaddimun menegaskan hadis Muawiyah dan hadis Ali adalah hadis hasan. Di kalangan ulama mutaakhirin, Imam Albani rahmatullah alaihi beliau mengatakan hadis Ali dan hadis Muawiyah adalah hadis yang dapat dijadikan hujjah, alias hadis yang hasan. Syekh Albani rahimahullah taala menegaskan bahwa dalam riwayat Imam Ahmad atau dalam sanad riwayat yang dimiliki Imam Ahmad, Baqiyah meriwayatkan menggunakan haddatsa. Baik. Kalau begitu hadis Muawiyah dan hadis Ali adalah hadis hasan, ini lebih kuat daripada pandangan Ibnu Hajar bahwa hadisnya adalah dhaif. Adapun hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, wudu diwajibkan bagi orang yang tidur berbaring. Hadis ini dhaif dan tidak ada penguatnya kecuali dari segi makna. Bahkan sejumlah ulama kita mengatakan hadis Ibnu Abbas ini mungkar. Jadi bukan sekedar hadis dhaif, tapi lebih spesifik adalah mungkar. Terdapat beberapa orang yang dicurigai pendusta dalam riwayat hadis, dalam sanad riwayat Ibnu Abbas. Baik. Ini mengenai studi tentang kualitas ketiga hadis. Mari kita pelajari fikih yang terkandung dalam tiga hadis tersebut. Kita ulangi lagi, Rasulullah SAW mengatakan, mata yang terbuka mengunci dubur seseorang. Apabila mata itu tertutup dengan tidur, maka kunci dubur itu terbuka. Nah, itulah sabda Nabi SAW, riwayat Muawiyah dan riwayat Ali. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, tidur tidak membatalkan wudu karena tidurnya. Tapi ketika tidur itu telah membuka cincin dubur seseorang. Jadi kalau tidur membuka cincin dubur seseorang, tidur seperti ini membatalkan wudu. Tapi kalau tidur tidak sampai membuka cincin dubur seseorang, maka tidur tidak membatalkan wudu. Jadi tidur itu tidak membatalkan wudu karena tidurnya, melainkan karena ada kemungkinan cincin duburnya terbuka. Kapan itu? Nah, ini yang jadi diskusi di kalangan ulama. Jadi dengan demikian, tidur membatalkan wudu karena ada kemungkinan cincin dubur terbuka dan ada yang keluar. Kemungkinan. Maka bahasa ulama, an-naumu laisa naqidan bidzatihi walakin mazannatun naqd. Tidur tidak membatalkan wudu karena tidurnya, tapi tidur itu kemungkinan keluarnya angin. Karena di dalam tidur ada kemungkinan keluarnya angin, akhirnya tidur membatalkan wudu karena kemungkinan tadi, bukan karena tidurnya. Saya ulangi, tidur membatalkan wudu bukan karena tidurnya, tapi karena adanya kemungkinan keluar
angin. Kenapa kemungkinan itu ada? Kalau mata seseorang telah tidur, cincin duburnya terbuka. Kalau itu terbuka, disitulah terdapat kemungkinan yang sangat besar angin keluar. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah adanya kemungkinan besar angin keluar karena cincin dubur terbuka disebabkan mata tertidur. Berdasarkan hal inilah ulama kita melakukan diskusi yang panjang dan kesimpulannya sebagai berikut. Tidur ada 3 macam. Pertama, tidur berbaring. Tidur terlentang. Tidur terlentang membatalkan wudhu sedikit tidurnya ataupun banyak. Tidurnya nyenyak ataupun setengah nyenyak. Yang penting kalau tidurnya berbaring, maka wudhunya batal. Insya Allah saya belum temukan perbedaan pendapat dalam hal ini. Alias ulama nyaris sepakat tidur berbaring membatalkan wudhu. Kenapa? Karena kondisi tidur berbaring yang artinya cincin dubur ini lebih bebas terbuka. Sehingga ulama kita sekali lagi nyaris sepakat tidur berbaring membatalkan wudhu, baik tidurnya sebentar atau tidurnya nyenyak. Ini yang pertama. Yang kedua, tidur duduk sebentar. Tidur duduk sebentar. Tidur duduk sebentar, tidurnya duduk, dan itu pun sebentar. Nyaris ulama kita pun bersepakat bahwa tidur sedikit dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudhu. Nah, apa perbedaan tidur telentang dan tidur duduk? Dalam tidur telentang, mohon maaf, cincin dubur itu terbuka. Dan kalau dia terbuka, keluarnya angin menjadi kemungkinan besar. Tapi kalau seseorang tidurnya duduk, duduknya pun mantap, cincin duburnya tidak terbuka. Sehingga kemungkinan angin keluar hanya kemungkinan kecil. Dan kemungkinan kecil tidak bisa jadi patokan hukum. Makanya orang yang tidur dalam keadaan duduk, tidurnya sedikit tidak membatalkan wudhu. Karena dengan posisi duduk, cincin duburnya tetap terkunci. Baik. Nomor 3, tidur posisi duduk tetapi lama. Ya, selama khutbah dia tidur duduk. Lama nggak tuh? Orang belum mulai khutbah dia udah tidur duluan. Pendapat yang paling longgar dalam hal ini Imam Syafi'i. Sepanjang tidurnya duduk, duduknya pun mantap, tidak bergerak, tidak membatalkan wudhu walaupun lama. Kenapa demikian? Karena kalau dia duduk, cincin duburnya tertutup walaupun dia tidur. Sehingga berapa lama pun dia tidur, sepanjang duduk tidak membatalkan wudhu. Di antara hal yang menguatkan ini adalah hadis Anas bahwa para sahabat menanti Rasulullah keluar untuk salat Isya sampai mereka tertunduk kepala dan keluarlah Nabi tengah malam. Nabi keluar tengah malam. Ini berarti mereka tidur lama. Kemudian mereka salat bersama Nabi tanpa berwudhu. Jadi mazhab Imam Syafi'i dikuatkan dengan hadis Anas. Berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah adalah Imam Ahmad.
tidur, duduk, kalau sudah kategori lama itu membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dia kalau lama, kalau tidurnya lama walaupun duduk, cincin duburnya itu terbuka. Kalau terbuka berarti keluarnya angin menjadi kemungkinan besar. Kemungkinan besar itu memiliki implikasi hukum. Kalau kemungkinan kecil nggak ada hukumnya, tapi kemungkinan besar ada hukumnya. Nah, kalau tidurnya nyenyak, lama, walaupun duduk, cincin dubur tadi terbuka, kata Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam. Dalam masalah yang kedua, tidur duduk dalam keadaan tidur duduk dan lama, insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i. Karena dua alasan tadi, tidur lama tetapi duduk. Posisi duduknya ini berdampak cincin duburnya tetap tertutup. Yang menguatkan ini lagi adalah hadis Anas. Wah, para sahabat menunggu Nabi sejak azan dikumandangkan Bilal untuk melaksanakan salat Isya, dan ternyata Nabi kita keluar nyaris tengah malam. Ini berarti mereka tidur lama tapi sambil duduk. Hatta takfiqa ru'usahum, sebagian mereka sambil tunduk begini. Cuman tidur nunduk begini 2 menit, 3 menit enggak, sampai Nabi keluar jelang tengah malam. Baik. Jadi kalau tidurnya telentang sebentar atau lama membatalkan wudu. Kalau tidurnya duduk sebentar, wudunya enggak batal. Kalau tidurnya duduk dan lama, beda pendapat. Yang terkuat tidak batal wudu. Nah, ini kegembiraan bagi yang punya kebiasaan tidur saat khutbah. Gembiraan. Kalau khutbah setengah jam, bangun-bangun sudah qamat. La ilaha illallah gitu kan. Sudah qamat terakhir. Anda nggak perlu dulu. Ada satu jenis tidur lagi. Dan saya menemukan ini banyak di dunia pesantren anak-anak. Dan sesekali saya lihat juga di non pesantren. Apa itu? Tidur dalam gerakan salat. Misalnya tidur berdiri, misalnya tidur ruku, misalnya tidur saat sujud. Tidur ruku, tidur berdiri Anda pernah lihat? Iya, sampai hampir jatuh. Tidur ruku ada juga. Tidur sujud itu banyak, itu tidur sujud. Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau menegaskan tidur di setiap tidur dengan gerakan-gerakan salat itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Sepanjang tidurnya dengan posisi-posisi salat, misalnya berdiri, misalnya ruku, misalnya sujud, misalnya duduk di antara sujud, itu kan semua gerakan salat. Tidur dengan salah satu gerakan salat semuanya tidak membatalkan wudu. Kalau wudunya tidak batal, berarti salatnya juga tidak batal. Kecuali bagi orang yang mengatakan khusyuk hukumnya rukun. Khusyuk dalam salat rukun atau tidak? Bagi orang yang mengatakan khusyuk hukumnya rukun, maka orang yang tidur waktu sujud salatnya batal, rukunnya batal, yaitu khusyuk. Pendapat seperti ini sangat lemah. Karena khusyuk dalam salat bukan rukun, bukan wajib, hanya sunnah. Sehingga orang yang salat tanpa khusyuk, salatnya sah. Baik. Jamaah sekalian, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidur dengan segala bentuk gerakan-gerakan salat itu membatalkan wudu. Tidur berdiri, tidur ruku, tidur sujud. Kenapa? Kenapa beda pendapat? Beda pendapat kembali kepada hadis. Tidur ruku, tidur sujud, apakah cincin dubur terbuka atau tertutup? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidur berdiri, tidur ruku, apalagi tidur sujud, cincin dubur terbuka.
Kalau terbuka, keluarnya angin menjadi kemungkinan besar. Sehingga wudunya batal dan salatnya pun batal. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan, tidur dalam gerakan-gerakan salat, berdiri, ruku, ataupun sujud, itu tidak sampai membuka cincin dubur. Karena tidur itu tidur yang sedikit. Tapi Anda yakin gak itu tidur yang sedikit? Hah? Enggak juga. Kita pernah punya pengalaman kawan gitu, begitu sholat tarawih di Madinah, sujud itu, baru bangun setelah imam selesai witir. Iya, kawan saya itu. Jadi kita sholat tarawih bareng di samping. Mungkin masuk rakaat keempat atau keberapa gitu, sujud. Ya. Anda tahu kapan bangun? Selesai witir, baru bangun. Berarti dia tidur berapa lama itu? Jadi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidur berdiri, tidur rukuk, tidur sujud, itu bukan tidur yang membuka cincin dubur. Karena nggak mungkin tidurnya lama. Nah, nggak mungkin tidurnya lama ini yang kita luruskan. Faktanya, kalau tidur berdiri memang orang nggak mungkin lama. Tidur duduk juga nggak mungkin lama. Tapi kalau tidur sujud jangan bilang. Jadi Allah Ta'ala alam, terkait tidur dalam gerakan-gerakan salat, berdiri, atau ruku, atau sujud, yang lebih selamat ikuti mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Yaitu membatalkan wudu. Kenapa membatalkan wudu? Walaupun tidurnya sebentar, tapi ini menunjukkan sangat ngantuk berat sekali. Sampai-sampai lagi ruku bisa tidur, bayangin. Itu kan sangat super ngantuk sudah. Dia tahu kalau tidur bakal bentur tembok gitu. Dia bakal jatuh. Ternyata tidur juga. Nah, kalau tidurnya ngantuknya sudah sangat luar biasa, tentu potensi dubur terbuka sangat besar. Jadi dengan demikian, yang lebih tepat, yang lebih kuat, yang lebih hati-hati, tidur dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan berdiri membatalkan wudu. Baik, itulah rincian dalam masalah ini. Tidur telentang, batal wudu. Tidur duduk sebentar, tidak batal wudu. Tidur duduk tetapi lama, pendapat terkuat nggak batal wudu juga. Tidur berdiri, ruku dan sujud, pendapat terkuat batal wudu. Nah, patokan hukum dalam semua rincian ini kembali kepada satu masalah. Apakah cincin dubur kemungkinan besar terbuka atau tidak? Ini yang jadi patokan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya berdasarkan hal ini, ulama kita berijtihad mengenai orang yang hilang akal. Kalau tidur membatalkan wudu dengan syarat tertentu, namun orang yang hilang akal karena pingsan, yang kedua adalah hilang akal karena mabuk. Orang yang hilang akal karena pingsan, atau hilang akal, atau hilang kesadaran karena mabuk, dihukumi bagaikan tidur yang lama. Sehingga kita tidak temukan perbedaan pendapat bahwa orang yang pingsan dan orang yang hilang kesadaran karena mabuk, wudunya batal. Insya Allah tidak ada perbedaan dalam hal itu. Bahkan apabila mereka sadar, yang pingsan siuman, yang mabuk sadar, mereka tidak hanya diminta untuk berwudu, tapi disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehari jelang beliau wafat, beliau mengalami panas badan yang luar biasa yang membuat beliau 3 kali pingsan. Setiap kali beliau sadar, beliau mandi. Beliau sadar, beliau mandi.
3 kali pingsan, 3 kali beliau mandi. Walaupun dengan mandi yang sederhana. Arti mandinya bukan mandi yang sempurna. Ada sampo, enggak. Beliau mandi yang sederhana. Nah, demikian ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik jemaah sekalian, kita memasuki hadis terakhir dalam bab yang membatalkan wudu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti ahadakum asy-syaitanu fi salatihi. Seseorang di antara kalian akan didatangi setan sewaktu salat. Fayanfukhu min maq'adatihi. Maka setan akan meniup-niup aurat belakangnya alias duburnya. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath. Sehingga dengan tiupan-tiupan tersebut setan membayang-bayangkan dia buang angin. Walam yuhdith, padahal dia tidak buang angin. Fa idza wajada dzalika, apabila kalian menemukan keadaan seperti itu, fala yansarif, maka jangan hentikan salat hatta yasma'a sautan, sampai benar-benar terdengar suara buang angin, aw yajid rihan, ataupun ada aroma buang angin, ada bau buang angin. Akhrajahu al-Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar al-Bazzar, wa asluhu fi sahihain, dan aslinya hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Jadi kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang salat, datanglah setan meniup-niup dubur. Sampai orang yang salat ngerasa, jangan-jangan saya kentut, jangan-jangan saya buang angin. Kata Nabi SAW, dalam kondisi kalian ragu seperti itu, jangan hentikan salat. Lanjutkan salat. Kecuali kalau kalian menemukan 2 hal. Apakah kalian menemukan aroma? Atau yang kedua, kalian mendengarkan suara? Kalau dua-duanya tidak ada, berarti tidak ada buang angin. Jadi seolah Nabi kita mengatakan, buang angin membatalkan wudu dengan 2 sifat. Sifat yang pertama, suara. Sifat yang kedua, aroma. Kalau Anda merasa buang angin namun 2 sifat itu tidak ada, maka buang angin Anda adalah was-was dari syaitan. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran-pelajaran dalam hadis ini, yang pertama jemaah sekalian, setan benar-benar musuh yang sangat nyata. Benar-benar musuh yang sangat nyata. Dia tidak bisa menghentikan Anda salat. Dia nggak bisa hentikan karena Anda sangat tangguh melawan. Tapi tiba-tiba di waktu sujud dia datang melakukan cara-cara yang jahat tadi. Maka Allah berulang kali dalam Al-Quran mengatakan, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Kalau setan musuh yang nyata, berarti ada musuh yang tersamar. Iya, ada musuh yang tersamar. Musuh tersamar yang pertama adalah hawa nafsu. Karena dia ada dalam diri Anda. Musuh tersamar yang kedua adalah manusia. Terkhusus istri dan anak-anak. Allah berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Terkadang istrimu, anak-anakmu musuh bagi kalian. Musuh tersamar yang ketiga adalah dunia. Apakah harta ataukah jabatan ataukah kesibukan, itu musuh tersamar. Kenapa musuh tersamar? Karena aslinya Anda butuh dunia. Aslinya Anda butuh hawa nafsu. Aslinya Anda membutuhkan manusia.
Tapi dalam kondisi tertentu, kebutuhan-kebutuhan ini berbahaya. Satu kebutuhan menjadi bahaya dalam kondisi tertentu. Makanya ketiga hal ini musuh yang tersamar. Kalau setan adalah musuh yang nyata. Kalau Anda terjebak dengan musuh yang tersamar, itu masuk akal ya. Tapi kalau Anda terjebak dengan musuh yang nyata, itu nggak masuk akal. Makanya Al-Quran mengatakan orang yang melakukan dosa orang bodoh. Kenapa bodoh? Terjebak dengan musuh yang nyata, itu kan orang bodoh. Orang pintar nggak mungkin terjebak dengan musuh yang nyata. Hanya terjebak dengan musuh yang menyamar saja. Wallahu alam, kita sambung sedikit lagi setelah kumandang azan Isya insyaallah taala. Ya. Tadi dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kalau kalian seolah-olah merasa buang angin, jangan hentikan salat. Lanjutkan salat, lawan seolah-olah tadi. Kecuali kalau ada suara, kecuali kalau ada aroma. Tapi kalau tidak ada suara dan tidak ada aroma, seolah-olah buang angin ini, seolah-olah ini harus dilawan. Artinya Nabi kita ingin mengatakan, keraguan wajib dilawan. Seseorang yang lemah di hadapan keraguan dan tidak melawan keraguan, percayalah, keraguan ini akan menguat menjadi was-was. Jadi jangan pernah Anda turuti keraguan. Ini terjadi dalam salat, terjadi dalam wudu, terjadi dalam mandi hadas besar. Gimana ya? Nah, pertanyaan bagaimana ini datang dari keraguan. Nabi kita ingin agar keraguan ini dilawan. Keraguan kalau tidak dilawan, maka dia akan naik menjadi was-was. Nah, di dalam keraguan Anda menguasai, tapi kalau di dalam was-was Anda akan dikuasai oleh was-was. Saya sudah ceritakan ke antum dalam pertemuan lalu, saya selesai kajian Isya, menjumpai seorang kawan, saya datang, saya salam, orang tuanya buka pintu dan memanggilkan dia yang saat itu sedang berwudu. Saya bilang lagi wudu, iya. Ini wudu belum selesai dari waktu asar. Jadi kamu belum sholat asar belum? Maghrib belum? Isya belum? Wudu tidak selesai dari sejak asar, maghrib dan isya. Ada apa ini? Inilah was-was. Was-was itu menguasai seseorang. Kenapa terjadi was-was? Berawal dari keraguan yang dituruti. Maka dalam agama kita, semua keraguan wajib dilawan. Nggak boleh diperturut. Pelajaran terpenting dalam hadis yang mulia, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Anda berwudu yakin tidak? Saya yakin saya berwudu. Anda yakin berwudu namun Anda ragu bahwa batal. Anda yakin berwudu dan Anda ragu batal. Keyakinan Anda ini nggak boleh dihilangkan dengan keraguan. Justru keraguan itu wajib dihilangkan dengan keyakinan. Ini kaidah yang sangat penting dalam fikih. Anda berwudu, Anda yakin. Anda batal wudu, Anda ragu. Apa yang menjadi yakinnya itu wudu, ini nggak boleh dihilangkan dengan apa yang menjadi keraguannya itu batal. Justru sebaliknya, keraguan Anda dihilangkan dengan keyakinan. Ini kaidah berlaku dalam segala hal antara keraguan dan keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Seandainya
keluar angin dari kemaluan, apakah wudunya batal? Oh, tidak batal karena itu enggak ada. Enggak ada angin keluar dari depan. Angin itu gas. Dan gas itu adanya dalam perut kita. Adapun dalam saluran kencing, di sana tidak ada gas sama sekali. Jadi kalau dikatakan batalkah wudu kalau angin keluar dari kemaluan, enggak batal karena enggak ada angin yang keluar dari situ. Kalau dan seandainya itu enggak ada. Wallahu a'lam. Ya, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.